kasih atas kesediaannya Bapak untuk meluangkan waktu dalam kegiatan wawancara ini, Pak. Saya sangat menghargai sekali kesempatan ini belajar berbagi pengalaman, ya Pak ya, untuk pandangan Bapak dan juga pandangan saya terkait dengan hal-hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Mungkin dalam hal ini Bapak sudah siap? Ya, mudah-mudahan. Siap. Terima kasih sebelumnya ya. Baik. Pertanyaan pertama Bapak terkait dengan bagaimana Bapak biasanya menggali terkait dengan kasus yang termasuk ke dalam dilema etika dan juga rujukan moral di sekolah Bapak. Oke, baik, terima kasih. Biasanya dalam kasus seperti ini sebagai pimpinan tentunya memang pasti akan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etik, juga terutama terhadap yang kita pimpin, yaitu guru itu sendiri. Pada saatnya pasti itu akan terjadi, dan kita sebagai seorang pimpinan tentunya harus memutuskan mana yang kira-kira terbaik, mana yang harus dilakukan. Oleh itu biasanya ketika menghadapi ini yang terjadi pada guru kami di sekolah ini, biasanya kalau saya pribadi itu mencari akar permasalahan terhadap guru tersebut, sehingga dilemanya itu seperti apa. Apakah itu bertentangan dengan satu dengan yang satu yang lain atau tidak. Seandainya itu bertentangan tetapi kira-kira keduanya itu memang penting, maka ya sekiranya pasti saya akan melihat mana sih sekiranya itu ada indikator yang mendekati memang yang harus diutamakan terlebih dahulu daripada yang satu. Walaupun kalau kita lihat mungkin dari guru itu tersebut dua-duanya memang benar dalam arti itu kan hidup itu pilihan, ya hidup itu pilihan ya. Dari itu yang sekiranya mendekati yang lebih penting dan yang satu lagi kebutuhan itu bisa kita cover dengan cara yang lain. Mungkin seperti itu. Siap. Sangat menarik sekali ya Pak pembahasan hari ini sebenarnya gitu ya. Baik, selanjutnya ya Pak ya. Ketika Bapak menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama memang di situ benar dan juga memiliki nilai positifnya, bagaimana Bapak mengambil keputusannya gitu? Tadi di awal saya bilang, ketika saya mengambil keputusan, tentunya dari dua ini memang benar terhadap guru. Tadi saya bilang bahwa sekiranya keputusan itu yang lebih mendekati kepada tingkat yang harus benar-benar dilakukan terlebih dahulu, dan yang satu tingkat yang lain itu bisa di-cover dengan yang lain, maka saya akan memutuskan yang salah satunya itu yang lebih mendekati kecenderungannya itu yang lebih penting gitu. Tentu dari dua itu walaupun benar pasti ada sisi baik dalam arti bagi si pelaku tersebut maupun dari sekolah itu sendiri gitu. Jadi kita akan melihat, saya akan melihat benar-benar kira-kira berapa persen ke dalam arti yang kebutuhannya itu tentu pasti itu ada walaupun dua-duanya benar gitu ya. Gitu. Kalau misalkan dua-duanya benar tapi kan tentu ada sedikit yang membedakan lah ya maupun yang bisa kita ambil untuk menjadikan satu keputusan. Gitu aja mungkin. Jadi yang menjadi pertimbangan khususnya gitu ketika ada sesuatu yang menjadi prioritas itu dari hal apa? Tentunya berkaitan dengan guru atau dengan kepentingan itu sekolah sendiri gitu. Saya contohkan misalkan ada dilematik yang terjadi pada seorang guru, misalkan dia bingung antara memilih ketika dia haruskah dia mengajar pada saat itu karena emang kewajiban dia, atau dia harus pulang untuk menemui orang tuanya yang sedang seliparan misalnya. Betul. Ya kan, dua-duanya ini penting. Satu, pertama terhadap siswa berarti tanggung jawab pada sekolah. Yang kedua, dia tanggung jawab sebagai anak. Nah, moralitas sebagai seorang pemimpin tentunya kalau misalkan saya mengingat kalau di sekolah mungkin nanti ada pertimbangannya. Oh iya, misalkan ada guru yang akan membadalkan memberi piket nanti misalkan tentu saya akan memberikan prioritas dia harus pulang karena itu mungkin ya itu bisa saja itu terakhir atau bisa saja itu ya memang harus dilakukan. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada prosedur atau mungkin langkah-langkah tertentu gitu ya yang
yang berkaitan dengan yang biasa Bapak ikuti atau saat menghadapi situasi dan kondisi tersebut? Kalau langkah-langkah pertama sih kalau intuasi insting aja sebagai sekolah biasanya kan seperti itu. Tapi paling enggak saya harus memahami dulu konteksnya seperti apa, ya kan. Kemudian saran pendapat tentunya kan ditanyakan kepada guru lain tentang permasalahan yang dihadapi sebagai guru mungkin seperti itu. Jadi nanti dari akar masalah itu baru saya mengambil sikap, ya kan. Memang tadi ada faktor, tadi ada namanya masukan dari guru-guru lain tentang masalah itu. Karena akar masalahnya kita tanyakan terlebih dahulu, dan terlebihnya ya tadi insting itu sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pimpinan, kira-kira mana yang memang harus lakukan. Biasanya seperti itu kan gitu ya Pak ya. Menarik sekali Pak ya. Jadi dari hal tersebut apakah prosedur ini udah selalu Bapak terapkan di ketika keputusan atau bagaimana? Ya, tentunya memang dalam beberapa kasus itu terkait yang berada di sekolah kami ya selalunya memang seperti itu. Tapi memang selalunya seperti itu, dan hal yang sudah terjadi sih memang alhamdulillah kan. Jadi satu keputusan yang memang baik ke depannya gitu kan, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan disesuaikan. Iya betul. Urgensi dari satu masalah tersebut. Iya. Baik, selanjutnya Pak, apa yang membuat menurut Bapak ini gitu paling efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang paling efektif ya, ketika kita mengambil keputusan. Ketika saya mengambil keputusan ya yang paling efektif tentu dari konteks apa sih dilemanya itu gitu ya. Apakah yang tadi bertentangan atas satu lain tapi dua-duanya benar. Kemudian saya mengambil keputusan mana sih prioritas memang yang paling tinggi dari yang benar tersebut. Jadi dari prioritasnya ya. Iya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak, pastikan segala sesuatu pasti ada tantangannya. Iya. Dengan ketika kita mengambil suatu keputusan pun pasti ada suatu tantangannya yang kadang mengganjal atau kadang yang jadi dilema sendiri gitu kan untuk diri kita sendiri. Apa tantangan yang paling sering Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Biasanya kalau pribadi saya untuk di sekolah ini gitu ya, tantangan yang sering terjadi biasanya tadi ya, apa sih sebetulnya yang telah saya putuskan itu bisa mengharapkan sesuai dengan yang betul-betul sesuai yang diharapkan seperti itu, maaf ya, seperti yang sesuai diharapkan. Mungkin tantangan itu saja karena kebijakan itu tentunya memang pasti ada pro dan kontra ya. Tapi paling enggak untuk saya sendiri kira-kira ini nanti betul enggak, jadi itu cuma itu saja seperti itu ya. Jadi setiap tantangan itu pasti memerlukan solusi yang memang solusi itu sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal mungkin atau enggak prosedur khusus gitu ketika menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini? Atau biasanya Bapak tuh lebih memilih untuk menyelesaikannya itu di tempat saat itu atau ya saat itu juga gitu kan, atau bagaimana? Kebetulan kasus-kasus seperti itu bilang jarang tidak seperti itu. Tapi paling enggak kalau masalah terjadi di guru kami misalkan gitu kan ya, paling enggak saya harus cepat diselesaikan, mau itu yang dilema etika atau yang seperti apa. Jadi serta-merta kita berusaha untuk menyelesaikannya gitu, supaya ya tidak berlarut-larut. Jadi kalau jadwal mungkin tidak ada karena spontanitas kejadian yang seperti itu ada, ya harus segera diselesaikan. Biasanya saya seperti itu gitu. Jadi sesuai dengan urgensinya. Ya urgensinya saja. Ketika memang permasalahan tersebut misalnya itu masih bisa diselesaikan esok hari misalnya ya mungkin diselesaikan esok hari. Tapi kalau permasalahannya memang hari ini harus selesai ya selesai. Jadi selanjutnya nih, apakah katakan siapa gitu ya, atau mungkin faktor gitu kan yang memang biasanya membantu Bapak dalam membuat keputusan dilema etika ini, atau barangkali Bapak tuh ketika memutuskan itu harus seperti tadi yang di awal gitu kan, harus berdiskusi dengan guru yang lain gitu kan, dengan
kalau dari yang lain itu gimana? Paling enggak faktor yang pendukung untuk menyelesaikan ini karena kita bekerja dalam satu tim misalkan, tapi tetap sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Paling enggak kita itu yang tadi bilang di awal, ya menggali ya dari teman sekitar, ya seperti itu. Paling enggak masukan guru yang itu menjadi ya membantu lah dalam informasi ya memberi informasi dalam nanti saya mengambil keputusan. Itu kan secara kolaborasi dengan guru yang lain atau yang lain. Kolaborasi tetap dikedepankan. Walaupun nanti akhirnya ya saya mengambil keputusan sebagai Betul, pimpinan betul. seperti itu. Selanjutnya Pak, dari pengalaman Bapak nih Pak, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari proses pengambilan keputusan tadi, baik itu yang dilema etikanya di sekolah Bapak maupun rujukan moralnya? Cara Bapak mendapat pelajaran itu seperti apa gitu ya, mungkin jadi nama wawasan kami. Jadi intinya mah ketika ada masalah seperti pembelajaran seorang pimpinan bagaimanapun tetap harus mengambil keputusan karena berdasarkan di pimpinan. Karena kenapa? Disitulah faktor keberhasilan seorang pimpinan. Artinya pimpinan itu bisa memberikan keputusan yang artinya membuat bawahannya itu ya mendapat kira-kira ya yang diharapkan seperti itu ya. Jadi kalau saya mah ya apa sih namanya ya sesuatu itu ya harus diputuskan, inilah hidup gitu kan. Mau seperti apapun sulitnya tetap kita harus putuskan, tapi tentunya tadi ya harus melihat dari faktor-faktor yang ada yang kita gali tadi itu. Seperti itu aja. Ini benar-benar menjadi pelajaran berharga Pak buat saya juga gitu kan, teman-teman yang lain jika diimplementasikan di masa depan yang akan datang. Baik Pak, mungkin yang terakhir Pak ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat untuk kami. Saya sangat menghargai pengalaman yang telah Bapak berikan kepada kami. Baik, sekali lagi pelajaran yang saya peroleh dari wawancara ini semoga kamu betul-betul menjadi wawasan yang baru. Amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk belajar dan juga mendapatkan pengalaman dan pandangan dari Bapak, khususnya mengenai pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika di sekolah. Semoga dari wawancara ini bisa memberi wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau tidak keberatan bisa kita mulai. Boleh, silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak biasanya mengenali kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, sedikit saya menjelaskan tentang dilema etika dan satu lagi itu rujukan moral. Ketika kita dihadapkan dalam suatu kondisi atau situasi, ketika memang dalam situasi itu dua-duanya mempunyai tujuan yang benar, namun akan tetapi dari cara keduanya tersebut mempunyai cara yang berbeda. Jelas itu bagi kami, khususnya bagi saya sebagai pimpinan dalam sebuah sekolah, itu harus betul-betul bijaksana bagaimana kita menghadapi terus atau mengambil keputusan dari masalah tersebut. Jadi diambil sebuah hal mana yang bijaksana, terus mana rasa memang mengambil keputusan itu yang betul-betul terbaik. Karena dari keputusan tersebut kan memang tujuannya baik, hanya caranya saja yang berbeda. Menarik sekali ya Pak ya, antara kita mengambil suatu keputusan itu kan dengan peraturan yang ada. Baik, yang keduanya Pak, ketika Bapak menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau memiliki nilai positifnya itu sesuai, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Itu tadi yang seperti saya katakan. Contoh begini, ketika seorang guru mengajar di kelas, tujuannya kan sama
ingin mencerdaskan, Iya. lebih lagi ingin menerapkan sebuah disiplin. Nah, guru tersebut ada yang menggunakan dengan cara persuasif, pendekatan dengan siswa, namun ada juga guru yang menggunakan agak sedikit galak lah, kata kasarnya agak sedikit galak. Nah, itu kan perlu identifikasi masalah. Ya, itu perlu identifikasi masalah untuk ketikanya nanti kita mengambil keputusan seperti apa, apakah itu baik untuk dilaksanakan atau tidak. Yang jelas langkah tersebut harus sesuai dengan visi dan misi sekolah bagi guru tersebut. Jadi diambil keputusan mana yang paling terbaik. Sesuaikan dengan visi. Nah, itu yang paling penting. Apakah ada pertimbangan khusus gitu Pak, yang menjadi prioritas dari kami? Ya, diambil dari kita melihat sudut pandangnya bagaimana peraturan tersebut baik, bukan baik menurut kita, tapi baik menurut aturan sekolah. Karena di dalam sekolah itu kan harus bertujuan dengan atau selaras dengan visi dan misi sekolah. Iya, harus selaras dengan visi misi sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan pun dilihat mana yang lebih baik atau mendekati arah ke visi misi sekolah tersebut. Baik. Apakah ada prosedur atau mungkin langkah-langkah tertentu yang biasanya Bapak ikuti saat menghadapi situasi tersebut? Pertama yang saya lakukan, khususnya yang pengalaman yang pernah saya lakukan, pertama mengidentifikasi masalahnya yang mendasar seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau memang perlu melibatkan orang lain untuk berdiskusi, kita ajak untuk berdiskusi. Baru setelah itu, ketika memang sudah diidentifikasi masalahnya sudah muncul, kemudian kita berdiskusi atau bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait, barulah kita mengambil keputusan mana yang paling baik dan mana yang paling bijaksana. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi apakah prosedur ini menurut Bapak gitu selalu diterapkan atau disesuaikan dengan situasinya? Kalau saya ketika menghadapi situasi itu tidak langsung hari itu saya tindak. Karena gini, saya selalu berprinsip ketika masalah itu dihadapi ketika kita dalam keadaan tenang. Jadi ketika begitu ada masalah hari itu harus kita selesaikan hari itu, saya rasa itu ada dalam posisi emosi. Kita tidak bisa menghindari itu sebagai manusia. Nah, tunggu situasi tenang 1 hari 2 hari baru kita panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan penjelasannya, barulah dari situ kita ambil untuk mengidentifikasi itu masalah. Ketika kita identifikasinya itu pas ketika memang secara emosional kita sudah ya. Baik, apa yang menurut Bapak paling efektif kira-kira dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Paling efektif yang mana? Cara yang paling efektif yaitu dengan mengambil jalan tengah. Yang seperti saya bilang, jalan tengah yang memang betul-betul keputusan tersebut ya itu sesuai dengan visi misi sekolah. Ya, jadi bagaimana yang tercantum dalam visi misi sekolah ketika dihadapkan dilema permasalahan dilema etika tersebut, ya bagaimana yang memang betul-betul selaras dengan visi misi sekolah. Itu cara yang paling efektif menurut saya. Kira-kira apa yang membuat metode ini yang artinya Bapak mengambil jalan tengahnya itu kan yang lebih efektif dibandingkan yang lainnya menurut Bapak itu? Jadi kita bermusyawarah, terus mengambil keputusan tersebut tidak tergesa-gesa, sehingga kita memperhatikan nilai-nilai moral juga di situ. Ada empatinya, kemudian mempertimbangkan mana yang lebih baik dan bijaksana dan tidak merugikan orang lain. Baik. Apa kira-kira tantangan yang paling sering Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya itu Pak. Ketika pertanyaan ini banyak, terus terang banyak. Contoh hal kecil gini, misalkan guru itu saudara, tapi ketika di dalam bertugas, kadang ada hal-hal yang memang tidak sesuai aturan. Kan bingung antara ditegur
Iya. Seperti iya. apa? Kalau ditegur dengan keras itu saudara, Nah, tapi kalau ditegur dengan baik kita menyalahi aturan. nah. Itu satu hal yang sangat dilematis, saya rasa semua akan merasakan. Lebih Hal menjadi seperti tantangan itu. ya, Nah, Bang. itu. Itu tantangan yang luar biasa, mengambil Benar, keputusan benar. kepada orang yang dikenal itu kan. Ya pasti tantangan-tantangan tersebut gitu ya Pak ya, itu memerlukan solusi juga ya Pak ya, yang tepatnya itu seperti apa gitu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, solusi yang paling terbaiknya adalah bagaimana kita memandang permasalahan tersebut agar tidak merugikan orang lain. Disitulah kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin, bagaimana menempatkan situasi dan kondisi tersebut agar paham sehingga tidak ada yang dirugikan dalam permasalahan tersebut. Baik. Apakah Bapak memiliki jadwal atau mungkin prosedur khusus gitu ya Pak yang diikuti dalam menyelesaikan kasus di rumah etika? Atau mungkin biasanya Bapak itu lebih memilih untuk menyelesaikan di tempat gitu kan hari itu juga itu atau bagaimana? Tidak, kalau saya tidak hari itu juga. Ya itu tadi seperti yang saya katakan, saya tidak akan ujuk-ujuk sini kamu kita panggil, kan nggak mungkin. Identifikasi masalah dulu, apa nih yang menjadi titik permasalahannya. Kemudian yang keduanya, setelah mengidentifikasi masalah, saya pasti akan mengajak berdiskusi, berkomunikasi, baik dengan pihak yang terkait ataupun dengan orang lain untuk bisa memberikan pandangan atas nanti keputusan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah itu barulah pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan selesai, adalah evaluasi dari keputusan. Jadi ini lebih bergantung pada kondisi dan urgensinya. Nah, itu dilihat dari urgensinya seperti apa. Kalau memang hari itu harus diselesaikan, ya selesaikan hari itu. Tapi kalau memang bisa ada waktu untuk kita identifikasi dulu, ya bisa nanti. Ya, Masalah keputusannya itu tidak merugikan orang. betul. Baik. Siapa atau mungkin faktor apa gitu yang biasanya membantu Bapak itu dalam membuat keputusan dalam kasus ini? Dan mungkin siapa yang bisa Ya, teman-teman sejawat, ya itu kan tadi yang saya katakan, diskusi dari berbagai pihak. Jadi pandangan-pandangan dari orang lain itu faktor yang utamanya yang bisa memiliki keputusan. Itu faktor-faktor yang memang menyebabkan masalah itu apa. Kemudian pandangan-pandangan dari orang lain yang saya ajak untuk berdiskusi, teman sejawat dan sebagainya. Baik. Jadi ada kolaborasi ya Pak? Itu Baik. Dari kolaborasi itu dengan pihak lain gitu loh. Nah, seperti guru kita atau ya misalnya pemerintah sekolah kita memutuskan gitu. Itu menjadi bagian dari proses tersebut gitu. iya. Baik Pak, masih ada lagi nih Pak, boleh diminum dulu. Banyak sekali ya itu pertanyaan. Iya, Pak. Minum Biar mengurangi rasa tegang Pak ya, kita minum kopi dulu. luar biasa. Baik Pak, kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak, apa pelajaran yang bisa diambil dari proses pengambilan keputusan dalam dilema etika di sekolah ini? Dalam mengambil keputusan bagi seorang pemimpin itu dihadapkan dalam sebuah permasalahan atau kita dipaksa untuk mengambil keputusan, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Apalagi dihadapkan dengan dilema etika ini. Jadi mengajarkan kita bagaimana kita untuk bijaksana. Untuk bijaksana, seperti yang saya katakan, keputusan yang diambil itu harus rasional, ada rasa empati dan simpati, dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal tersebut berarti kita bijaksana. Seperti itu Pak. Ini benar-benar menjadi pelajaran berharga ya Betul. Pak ya, yang bisa diimplementasikan di masa depan. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga jawabannya yang sangat bermanfaat. Sangat saya menghargai waktu dan pengalaman yang telah Bapak berikan kepada saya dan juga teman-teman yang lainnya. Banyak sekali pelajaran yang saya peroleh dari wawancara ini. Semoga wawasan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, kami untuk menjalankan tugas-tugas ke depannya.
sekali lagi terima kasih dan juga semoga Bapak selalu sukses dan keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan ini pun bermanfaat. Amin.